Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam iman kita, yaitu Yesus Kristus bangkit dari mati. Topik ini tidak mudah dipahami karena itu banyak menjadi perdebatan, banyak menjadi diskusi, dan karena orang tidak memahami, tidak sedikit orang meninggalkan Kristus, meninggalkan gereja. Dan semoga sharing ini, pembelajaran ini bisa membantu kita untuk lebih memahami peristiwa Yesus Kristus bangkit dilihat dari kacamata iman kita, sehingga semakin meneguhkan iman kita, saudara-saudara. Untuk mendalami topik ini ada 3 sumber literatur yang saya gunakan. Yang pertama adalah kitab suci. Tentu ini mengambil atau diambil perikop-perikop yang berbicara secara khusus mengenai kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah Katekismus Gereja Katolik nomor 638 sampai 662. Dan yang ketiga, buku pengajaran iman Katolik halaman 139 sampai 157. Karena itu saudara-saudara silahkan saudara untuk mendalami lebih dalam sehingga mempunyai pemahaman yang lebih lengkap. Sebelum kita memasuki topik Yesus Kristus bangkit, baiklah saya menyampaikan 2 kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 2 dan bab 1 ayat 23, yang menyatakan iman Paulus terhadap peristiwa Yesus disalib dan Yesus bangkit. Karena peristiwa kebangkitan Yesus tidak boleh dipisahkan dari peristiwa Yesus disalib. Ini tidak boleh dipisahkan, karena antara peristiwa Yesus disalib dan kebangkitan Yesus itu seperti satu keping mata uang dengan 2 sisi. Tidak boleh satu diambil, ditinggalkan yang lain. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 2 mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tetapi, ini dari 1 Korintus bab 1 ayat 2-3, kami memberitakan Kristus yang disalib, dan hal itu untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, tetapi untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi peristiwa Yesus disalib itu benar-benar tidak bisa dipahami baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang non-Yahudi. Karena itu tidak mengherankan jika peristiwa Yesus disalib juga menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah diskusi yang banyak sekali sisi-sisi yang bisa diperdebatkan. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 14, Paulus merefleksikan kebangkitan sebagai berikut. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini mau menunjukkan betapa pentingnya peristiwa kebangkitan sebagai pokok ajaran iman kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Maka iman kita ini sungguh terletak pada kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 631 menyebutkan bahwa kebangkitan adalah mahkota dari kebenaran iman kita kepada Kristus. Dan bersama dengan salib, kebangkitan itu menjadi inti misteri Paskah, menjadi inti misteri karya keselamatan Allah. Di dalam kebangkitannya, Yesus membuat kehidupan lahir dari kematian. Dan peristiwa kebangkitan ini menurut Rasul Paulus, Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 32 sampai 33, dan Mazmur 16 ayat 10 menjadi pemenuhan terhadap apa yang dijanjikan Allah kepada para nabi.
dalam perjanjian lama. Karena itu saudara, peristiwa kebangkitan Yesus itu sesungguhnya mematahkan keyakinan orang Yahudi bahwa Yesus itu menghujat Allah dan Yesus itu penyesat. Kita tahu bahwa nanti kita akan lihat di dalam topik, atau saudara bisa lihat di dalam topik Yesus disalibkan bagi kita, di situ Yesus disalibkan dengan dua alasan atau dua tuduhan. Tuduhan pertama adalah dia menghujat Allah, tuduhan kedua dia adalah nabi palsu. Sehingga dengan kebangkitan ini, dua tuduhan itu benar-benar runtuh. Lalu yang kedua, peristiwa kebangkitan ini membenarkan seluruh hidup Yesus. Artinya apa? Seluruh perkataan, perbuatan, ajaran-ajaran Yesus sebelum dia disalibkan itu menjadi benar, saudara-saudara, dengan peristiwa kebangkitan itu. Kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini di dalam Injil Matius bab 28 ayat 12 sampai 15 ini ditutupi, peristiwa kebangkitan ini ditutupi dengan berbagai macam cara. Penguasa menyalahgunakan kekuasaannya. Kita lihat, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada siapa? Kepada serdadu-serdadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak perlu kesulitan apa-apa. Lihatlah saudara, bahwa ada skenario besar, kebangkitan Yesus ini ditutupi. Prajurit atau serdadu-serdadu itu suruh memberikan pengakuan palsu bahwa Yesus sudah dicuri oleh siapa? Oleh murid-muridnya ketika mereka tidur. Nah, kalau berita seperti ini terdengar oleh wali negeri, tentu serdadu ini akan disalahkan. Kenapa kamu tidur? Kamu kan bertugas menjaga, kok kamu tidur? Kamu lalai, maka kamu akan mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Tetapi tua-tua ini mengatakan kepada serdadu-serdadu, jangan khawatir, karena kami akan berbicara dengan wali negeri sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa. Dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa kebangkitan ini benar-benar ditutupi. Dan ayat 15, polemiknya akan ditampilkan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai dengan apa? Sampai dengan gereja perdana, gereja awal itu tumbuh. Sampai dengan peristiwa Yesus naik ke surga. Tahun 100, 200, 300, berita itu tetap beredar. Sehingga kalau zaman sekarang, saudara, ada orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, kita bisa memahami dalam arti dari dulu pemikiran seperti ini sudah disetting dan terus dihidupkan, diviralkan, sehingga orang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Karena kalau orang percaya dengan kebangkitan Yesus, berarti apa? Dua tuduhan orang Yahudi tadi itu salah. Dua tuduhan itu keliru, dan itu sebuah menghancurkan kehidupan mereka, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam Injil kita juga bisa melihat, menemukan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada Thomas yang disebut Didimus, yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Jadi berita bahwa Yesus itu dicuri oleh para murid yang disebarkan oleh serdadu-serdadu, diviralkan, itu benar-benar menguasai opini masyarakat, bahkan murid Yesus pun tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Padahal pada zaman Yesus hidup, Yesus selalu mengatakan anak manusia akan menderita dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa memang opini yang dibangun oleh para tua-tua, yang dihembuskan oleh serdadu bahwa Yesus dicuri itu begitu kuat. Sehingga murid Yesus pun, yaitu dalam hal ini Thomas, tidak percaya. Bahkan Thomas mengatakan, sekali-kali saya tidak akan percaya sebelum saya tunjukkan jariku ke bekas luka Yesus. Itu saudara. Nah, mari kita sekarang melihat peristiwa yang menegaskan. Peristiwa ini digunakan oleh murid Yesus untuk mengcounter informasi bahwa Yesus itu dicuri. Peristiwa ini digunakan oleh murid Yesus untuk menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, tidak dicuri oleh muridnya, tapi benar bangkit.
Dan tentu ini menjadi sebuah peristiwa historis. Karena itu maka Katekismus Gereja Katolik artikel atau nomor 639 mengatakan peristiwa kebangkitan itu adalah kejadian historis sekaligus transenden. Historisnya kita bisa lihat di dalam pernyataan Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 15 ayat 3 sampai 4. Di situ Paulus bicara tentang tradisi yang hidup mengenai kebangkitan yang dia dengar sesudah pertobatannya. Jadi pada zaman Saulus mengejar-ngejar murid-murid Yesus dan dia bertobat, peristiwa kebangkitan, cerita ini sudah disebarkan juga oleh para murid Yesus untuk menegasi, menghilangkan, mengcounter, melawan berita bahwa Yesus itu dicuri. Nah, peristiwa transenden nanti kita akan bisa melihat. Teman-teman dan saudara yang terkasih, peristiwa historis ini ditegaskan dengan apa? Makam kosong. Mungkin saja ada yang mengatakan makam kosong tidak bisa loh digunakan sebagai bukti bahwa Yesus itu bangkit. Bisa saja kan memang Yesus dicuri sehingga makam kosong. Betul. Tetapi juga makam kosong itu digunakan oleh para murid untuk menegaskan bahwa Yesus itu memang bangkit. Lukas dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 6 mengatakan waktu para murid dan wanita itu mencari Yesus, ada malaikat mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Nah, ini. Jadi makam yang kosong, kubur itu yang kosong, dijelaskan oleh Lukas melalui mulut malaikat bahwa Ia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Nah, langkah pertama ini menuju pengertian bahwa Yesus benar-benar bangkit dan menjadi alasan pertama bagi para wanita saleh, kemudian bagi Petrus untuk menegaskan memang Yesus itu bangkit. Saya ulangi, makam kosong oleh murid-murid Yesus digunakan untuk menjelaskan bagaimana Yesus bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saudara, ini adalah peristiwa transenden. Jika tidak ada penampakan ini, maka peristiwa makam kosong yang historis itu tidak mempunyai makna. Karena ada penampakan ini, maka makam yang kosong mempunyai makna yang sangat besar bahwa Yesus bangkit. Penampakan Yesus kepada Petrus, lihat Lukas 24 ayat 34. Kepada semua murid, yang dimaksud semua murid siapa, silakan saudara lihat di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan kepada lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 8. Dan terakhir kepada Saulus atau Paulus waktu pertobatannya. Jadi peristiwa-peristiwa penampakan Yesus kepada mereka, para murid, dan kepada 500 orang itu menegaskan semakin kuat bahwa makam kosong bukan Yesus dicari, tapi bukan Yesus dicuri, tapi Yesus itu bangkit. Sekali lagi, peristiwa penampakan Yesus itu menegaskan bahwa makam kosong, sungguh Yesus itu bangkit. Sekaligus penampakan ini menjadi sebuah peristiwa transenden. Karena apa? Peristiwa ini adalah yang melampaui pemahaman rasional manusia, kebangkitan Yesus atau penampakan diri Yesus itu. Murid-murid ada yang ragu menganggap Yesus, melihat Yesus sebagai hantu, sehingga Yesus mengatakan, adakah di antara kalian ikan yang bisa saya makan? Lalu murid Yesus makan untuk membuktikan memang bahwa itu adalah Yesus yang bangkit itu, yang ada itu adalah. Dan peristiwa yang transenden mengenai penampakan ini dialami oleh orang-orang yang kepada mereka Allah berkenan. Maksudnya begini, saudara. Jadi mereka yang mengalami penampakan ini memang sebuah berkat, sebuah anugerah. Karena Allah berkenan menampakkan diri kepada mereka untuk menjelaskan bahwa Yesus itu Yesus bangkit. Dan nanti Yesus menyebut mereka inilah yang akan menjadi saksi. Kita tidak bisa dengan usaha kita memaksa Tuhan untuk menampakkan diri kepada kita supaya iman kita menjadi lebih kuat, tapi tidak, saudara. Karena peristiwa ini transenden, Allah yang berinisiatif, Allah yang berkarya. Dan kebangkitan yang transenden ini ditegaskan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 31. Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada dunia, tetapi kepada murid-muridnya yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Siapakah mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea ke Yerusalem? Mereka itulah
yang sekarang menjadi saksi-saksi Yesus bagi umat ini, dan itu adalah para murid dan para wanita yang setia mengikuti Yesus, saudara. Nah, kebangkitan Yesus sebagai peristiwa transenden juga bisa kita alami, kita rasakan, kita lihat pada waktu malam liturgi malam Paskah yang menegaskan inti misteri iman kita saat Exsultet dinyanyikan. Di situ disampaikan dengan rumusan, oh malam yang sungguh bahagia, karena hanya kepadamu diizinkan untuk mengetahui waktu di mana Kristus bangkit dari dunia orang mati. Saudara yang terkasih, kebangkitan adalah masalah iman. Karena itu ini adalah campur tangan dari Allah yang transenden di dalam sejarah kita, di dalam penciptaan, Lalu apa arti dan nilai kebangkitan? Kebangkitan itu seperti tadi, mensahkan apa yang telah dilakukan dan diajarkan Kristus itu benar. 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Arti dan nilai kebangkitan yang kedua, di dalam kebangkitan Kristus, terpenuhilah apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama kepada para nabi. Dan janji yang Yesus sendiri juga berikan kepada dunia, yang Yesus berikan selama hidup di dunia. Silakan saudara lihat di dalam Lukas 24 ayat 26 sampai 27, ayat 44 sampai 48, Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 7 dan Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Arti dan nilai kebangkitan yang ketiga, kebangkitan menegaskan kealahan Yesus. Karena yang menguasai maut itu hanyalah Allah. Yang bisa mengalahkan maut adalah Allah. Kita tahu maut itu adalah upah dari dosa. Jadi upah dari dosa itu adalah maut, dan ini dikalahkan, berarti dosa dan kekuatan maut dikalahkan oleh Yesus. Yesus menegaskan adalah Allah, saudara. Saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus secara khusus memperjelas siapa Allah. Ia adalah yang berkuasa menyatakan hidup dan mati. Ada dan tidak ada. Ia adalah Allah yang hidup, yang menganugerahkan itu. Ia adalah cinta dan kesetiaan yang tanpa batas. Ia adalah pribadi yang kepadanya kita bisa berserah tanpa syarat. Bahkan pada saat kehancuran yang paling dalam, saudara-saudara. Dan berhadapan dengan peristiwa kebangkitan, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Percaya atau tidak percaya. Kalau kita percaya berarti kita berani menerima Allah sepenuhnya dan berserah kepadanya, baik hidup maupun mati. Tapi kalau tidak percaya berarti kita telah mengandalkan, mempersembahkan, menyerahkan diri kita kepada dunia saja. Dan arti serta nilai kebangkitan yang berikutnya adalah bahwa kematian Yesus membebaskan kita dari dosa, kebangkitannya membuka pintu masuk dalam kehidupan baru. Roma 6 ayat 4. Arti dan nilai kebangkitan berikutnya, sebab dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi penyebab dan dasar utama bahwa kita pun akan mengalami yang sama, saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, saudara. Dan topik ini saya akan tutup dengan kesaksian seorang kudus, Santo Gregorius dari Nisa. Kebangkitan dari sudut pribadi Kristus yang ilahi. Kebangkitan yang terjadi adalah terpisahnya jiwa dan dengan badannya. Tetapi karena kodrat ilahi yang tetap hadir di dalam kedua bagian ini, walaupun terpisah oleh kematian, menyatu lagi, menyatukan diri lagi. Jadi kebangkitan itu adalah penyatuan kedua bagian yang terpisah, saudara-saudara. Itu saja, semoga ini bermanfaat, dan silahkan saudara mendalami dari literatur-literatur yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.